Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpulah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan di atas segalanya. Kasih berarti mempertimbangkan orang yang dikasihi sebelum mengambil keputusan penting. Adalah wajar untuk menghindari perilaku yang akan menyakiti, merugikan, atau tidak menghormati orang yang dikasihi. Demikian juga kita harus memperhatikan agar tindakan kita berkenan pada Allah. Jika kita berkonsultasi dengan pasangan sebelum mengambil keputusan besar, mengapa kita tidak berdoa dan berkonsultasi dengan Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita? Tuhan selalu siap untuk mendengarkan dan memberikan nasihat. Saudara-saudari, marilah kita berpaling kepadanya ketika dihadapkan pada keputusan-keputusan penting dengan menunjukkan kasih dan rasa hormat yang terbesar padanya, dan dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan membimbing kita. Perintah kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, adalah nasihat yang menantang, namun hidup dengan cara itu sungguh memuaskan. Seorang wanita parubaya pernah mengatakan bahwa dia berjuang untuk meluangkan waktu membantu temannya yang terbaring di tempat tidur untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pengorbanan yang dia lakukan untuk meluangkan waktu memperkaya hidupnya, ia merasa sungguh diberkati. Tuhan menempatkan orang-orang di jalan kita yang merindukan kasih dan dukungan. Dia mengundang kita untuk mengulurkan tangan dengan cara yang sama, seperti kita ingin orang lain mengulurkan tangan kepada kita. Bahkan tindakan kebaikan yang terkecil pun dapat menjadi tanda kasih yang besar. Hukum manusiawi kita hanya dapat bekerja dengan baik jika kita selaras dengan hukum Allah. Hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Betapa baiknya sistem politik kita akan bekerja jika setiap orang termotivasi oleh kasih mereka kepada sesama. Santa Teresa dari Kalkuta mampu memenangkan hati para pejabat politik yang tidak menyukai dirinya melalui tindakan kasihnya yang tanpa pamrih kepada orang sakit dan sekarat. Dia memasuki negara-negara yang tertutup terhadap kekristenan karena para pemimpin itu melihat kasihnya. Kasih yang sejati adalah bahasa yang berada di atas politik dan kepentingan pribadi. Kiranya kasih tanpa pamrih menjadi kesaksian akan kasih kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.